Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar pertaksamaan bilangan real, tanda mutlak, akar kuadrat, dan kuadrat. Oke, sekarang kita akan belajar ketaksamaan bilangan real terlebih dahulu. Jadi kita kan sudah terbiasa menyelesaikan suatu persamaan. Misalkan ada persamaan 2x plus 5 sama dengan 0. Maka kita bisa mencari berapakah nilai x-nya. Nilai x-nya ini bisa berupa suatu angka atau beberapa angka tertentu. Oke, sekarang pada ketaksamaan bilangan real. Untuk menyelesaikan suatu ketaksamaan adalah mencari semua himpunan bilangan real yang membuat ketaksamaan berlaku. Oke, jadi misalkan ada suatu ketaksamaan 5x dikurangi 2 lebih dari 0, maka kita harus menyelesaikan berapakah nilai x agar ketaksamaan ini dapat diselesaikan, agar ketaksamaan ini berlaku. Seperti itu. Kemudian yang kedua, himpunan pemecah suatu ketaksamaan biasanya terdiri dari suatu keseluruhan selang bilangan. Pada beberapa kasus, pemecah ketaksamaannya terdiri dari suatu gabungan dari selang-selang. Oke, jadi kalau ketaksamaan itu biasanya pemecahannya adalah suatu selang ya. Selang tersebut itu bisa hanya satu selang atau terdiri dari beberapa selang. Oke, sekarang mari kita lihat. Jadi penulisan interval itu seperti apa? Penulisan interval itu seperti ini. Kita lihat yang pertama, ini kurung buka A, B, kurung tutup. Ini kalau kita tuliskan dalam bentuk himpunan, maka akan menjadi X di mana A kurang dari X kurang dari B. Dan apabila ini kita tuliskan dalam bentuk garis bilangan, maka ini menjadi, ini ada suatu garis, dan ini A, ini B, kemudian ini tidak ada buletannya. Atau misalkan ada buletannya, maka buletannya dia adalah buletan yang seperti ini ya, tanpa diarsir. Ini. Buletannya itu tanpa diarsir. Oke. Kemudian, yang kedua mari kita lihat. Ini ada kurung siku A, B. Kalau kita tuliskan dalam bentuk himpunannya itu menjadi X di mana A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Kalau kita buat dalam bentuk garis bilangan akan menjadi seperti ini. Ini ada buletannya dan buletannya ini diarsir ya. A sama B. Kurung siku ini menunjukkan adanya tanda sama dengan. Karena di sini kurung sikunya kan 2 di bagian awal sama di bagian akhir. Sehingga yang kita arsir buletannya dua-duanya, awal dan akhir. Dan kalau kita lihat dalam penulisan himpunan ini sama dengannya ada di bagian awal dan juga di akhir. Kalau misalnya hanya salah satu saja bagaimana? Kita lihat contoh yang di bawahnya. Kurung siku A, B, kurung tutup biasa ya. Oke, kalau kita tulis dalam bentuk penulisan himpunan, maka akan menjadi X di mana A kurang dari sama dengan X kurang dari B. Jadi yang ada sama dengannya ini yang ada kurung sikunya aja, yaitu yang ada di depan. Kalau kita tulis dalam bentuk garis bilangan, maka akan menjadi seperti ini. Yang ada lingkaran dan diarsir itu hanya bagian yang awal saja. Oke, selanjutnya ketaksamaan bilangan real. Gimana sih cara menyelesaikan suatu ketaksamaan bilangan real itu? Oke, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini, dapat menambahkan bilangan yang sama pada kedua ruas ketaksamaan. Ini ya, menambahkan bilangan yang sama. Kemudian yang kedua, dapat mengalihkan kedua ruas dengan suatu bilangan positif. Dan yang ketiga ini, dapat mengalihkan kedua ruas dengan suatu bilangan negatif, namun kemudian harus membalikkan tanda ketaksamaan. Kalau dikali dengan bilangan negatif, maka
lebih dari atau kurang darinya ini harus dibalik ya tandanya. Oke. Sekarang kita lihat contoh berikut ini. Ini ada suatu contoh, selesaikanlah ketaksamaan. 2x min 7 kurang dari 4x minus 2. Oke, maka ini akan menjadi seperti ini ya, 2x min 7 kurang dari 4x min 2. Oke, mari kita tambahkan ruas kiri ini dengan plus 7, maka ruas kanan juga harus adil, harus ditambah plus 7 juga. Maka 2x kurang dari 4x min 2 plus 7 plus 5, gini ya. Oke. Sekarang, agar 4x yang di kanan ini bisa hilang, maka kita tambahkan minus 4x pada kedua ruas. Sehingga menjadi 2x minus 4x adalah minus 2x. Kurang dari 4x-nya hilang, tinggal 5. Oke. Tadi kan kita boleh mengalihkan dengan suatu angka positif ataupun negatif. Kalau positif tandanya tetap, kalau negatif maka tandanya berubah. Sekarang kita kalikan dengan negatif 1/2. Oke. Kalau kita kalikan dengan negatif 1/2 dikali 2x dikali minus 2x gini ya, kurang dari 5 dikali minus 1/2 seperti ini. Maka hasilnya yang kiri ini jadi x ya, tinggal x. Yang kanan menjadi minus 5/2. Oh iya, ada yang kelupaan. Tadi kalau dikalikan negatif maka tandanya akan berubah. Seperti ini ya, tandanya berubah. Oke. Maka hasilnya adalah x lebih dari minus 5/2. Seperti itu. Sekarang kita gambarkan grafik himpunan penyelesaiannya. Oke, ini ada minus 5/2. Ini ada sama dengannya atau tidak? Oh, tidak ada. Berarti ini jawabannya ke sana. Sret-sret. Maka tidak perlu dikasih lingkaran yang dibuletin. Ini hasilnya. Oke, kita lanjutkan. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan x kuadrat min x kurang dari 6. Oke, sekarang kita selesaikan ya. Maka kita tambahkan, kita kurangkan 6 pada setiap ruasnya, sehingga ruas kiri menjadi x kuadrat min x min 6, kurang dari ruas kanan menjadi 0 ya. 6 dikurangi 6, 0. Kemudian kita faktorkan, x berapa? Minus 3. Sama x ini positif 2, kurang dari 0. Sehingga kita akan menemukan x-nya ini sama dengan 3 atau x-nya sama dengan negatif 2. Sekarang kita buat dalam garis bilangan. Di sini ada minus 2, di kanannya ada 3 ya. Oke. Yang kita inginkan kan yang kurang dari 0, maka kita perlu tahu yang sebelah kiri, di selang sebelah kiri ini hasilnya positif atau negatif. Selang yang di tengah ini positif atau negatif. Dan selang yang ada di kanan ini positif atau negatif. Maka kita perlu menguji cobakan suatu angka. Misalnya, ini ada uji cobanya ya. Daerah yang ada di sebelah kiri minus 2, kita ambil contoh misalkan minus 3. Oke. Kemudian ini adalah hasilnya. Kalau minus 3 berarti kita masukkan x-nya adalah minus 3 ya. Oke. Minus 3, minus 3, minus 3, positif 2. Gini. Hasilnya adalah minus 6 dikalikan minus 1. Hasilnya adalah 6. Oke. Positif 6. Positif. Sehingga kita tandai di sebelah kiri yang ini adalah positif. Kemudian di sebelah tengah kita coba. Ini minus 2, ini 3. Berarti tengah-tengahnya kita coba angka 0. Misal. Kalau 0 kita masukkan x-nya adalah 0. Maka 0 dikurangi 3, 0 ditambah 2.
maka hasilnya adalah minus 3 dikali 2. Hasilnya minus 6. Ini adalah negatif. Sini, ini adalah di tengahnya, sini negatif. Dan sebelah kanannya ini, kita coba lagi suatu angka. Oke. Ini di sebelah kanan adalah angka 3, berarti sebelah kanannya lagi kita coba angka 4 ya. Oke. 4 dikurangi 3, 4 ditambah 2. Ini hasilnya adalah 4 kurangi 3, 1. 4 tambah 2, 6. Hasilnya adalah 6. Ini hasilnya adalah positif juga. Sekarang kita lihat yang diinginkan kan X min 3 dikali X plus 2 itu kurang dari 0. Kurang dari 0 berarti negatif ya. Maka jawabannya adalah yang di tengah ini. Seperti ini ya. Oke. Karena ini tadi kan tidak ada sama dengannya, maka dibiarkan seperti ini. Atau kalau kita tulis, maka himpunan penyelesaiannya adalah X di mana min 2 kurang dari X kurang dari 3. Kalau kita tuliskan, tadi bisa ditulis seperti ini ya. Karena tidak ada sama dengannya, maka kurung buka tok, minus 2,3. Kurung buka, kurung tutup biasa. Selanjutnya, tanda mutlak, akar kuadrat, dan kuadrat. Yang pertama kita lihat tanda mutlak. Oke, nilai mutlak bilangan real X itu ditulis dalam bentuk tanda mutlak. Ini ada garis lurus di kiri dan di kanan yang dapat didefinisikan seperti berikut. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, kalau tanda mutlak ini artinya hasilnya nanti akan selalu positif, gitu kan? Misalnya yang ini, yang bagian atas, jika X-nya lebih dari sama dengan 0, maka tanda mutlak angka 3 gini ya, hasilnya kan 3, X-nya 3. Kalau X kurang dari 0, berarti misal minus 3 gini kan, berarti kalau memenuhi syarat ini kan minus 3, sehingga hasilnya positif 3. Hasilnya akan selalu positif. Kemudian ada beberapa sifat dari tanda mutlak, ini yang pertama ya, perkalian AB di dalam tanda mutlak itu adalah tanda mutlak A dikali tanda mutlak B. Kemudian yang kedua, tanda mutlak A per B itu tanda mutlak A dibagi tanda mutlak B. Yang ketiga ini tanda mutlak A ditambah B kurang dari sama dengan tanda mutlak A ditambah tanda mutlak B. Dan yang ketiga, tanda mutlak A dikurangi B lebih dari sama dengan tanda mutlak A dikurangi tanda mutlak B. Oke. Ini juga sudah kita bahas kemarin, cara menyelesaikan ketaksamaan yang menyangkut nilai mutlak ya. Kita sedikit review, kalau tanda mutlak X kurang dari suatu angka A, maka ini kan minus A kurang dari X kurang dari A. Kenapa demikian? Seperti yang kita bahas kemarin. Jadi gini kan, tanda mutlak itu kan suatu jarak. Misalkan ini ada A, ini ada minus A. Jarak dari angka 0. Kalau kita pengennya jaraknya kurang dari A, berarti kan bisa segini atau segini. Sehingga, oke, ini adalah minus A kurang dari X kurang dari A. Kalau yang kedua ini tanda mutlak X lebih dari A. Oke, yang kita inginkan kan hasil mutlaknya itu lebih dari A. Berarti kan di sini, yang sebelah kanan ini, kalau tidak ya di sebelah kiri ini. Sehingga kalau di sebelah kiri ini berarti X-nya kan kurang dari minus A, atau kalau di sebelah kanan sini berarti X-nya lebih dari A. Gitu. Oke, kemudian selanjutnya akar kuadrat. Dalam mencari akar kuadrat pada persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 itu ada rumusnya. Oke, rumusnya ini biasa kita kenal sebagai rumus ABC ya. X1,2 itu sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Oke, dan di sini
Selain kita menggunakan rumus ABC ini, kalau kita mau mencari akar kuadrat, kita juga bisa menggunakan cara pemfaktoran. Bisa difaktorkan ya, tetapi apabila persamaan kuadratnya sulit difaktorkan, maka bisa menggunakan rumus ABC. Kita lihat contoh berikut ini. Misalkan ada suatu contoh. Selesaikanlah x kuadrat min 2x min 4 kurang dari sama dengan 0. Maka penyelesaiannya adalah ini. X1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Sekarang kita lihat dulu. Di sini A-nya berapa sih? A yang menempel di X kuadrat ini ya. A-nya adalah angka 1. Oke. B-nya adalah yang menempel di X. Berarti minus 2. Dan C-nya adalah konstanta bagian akhir yaitu minus 4. Ini ya. Oke. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam rumus ini, X1-nya kita ambil yang negatifnya dulu ya. Ini kan plus min. Kita ambil yang negatif. Minus B. Minus 2. Hasilnya adalah 2. Dikurangi akar. B kuadrat. B-nya kan min 2. Dikuadratkan jadinya 4. Dikurangi 4 kali A kali C. Berarti dikurangi 4 dikali A-nya 1 dikali C-nya min 4. Min kali min plus. Min 4 kali 1 kali min 4. Hasilnya adalah 16. Dibagi 2 dikali A-nya kan 1, berarti tinggal 2. Sehingga ini hasilnya ya, X1-nya. Ini, kalau kita jadikan bentuk desimal, kurang lebih seperti ini. Dan ini adalah X2-nya. Sehingga, kita tadi kan perlu menguji. Jadi misalkan, kayak gini kan, oke. 1 minus akar 5. Yang di kanan 1 plus akar 5. Kita kan perlu tahu yang di selang sebelah kiri ini positif atau negatif. Yang di tengah dan di kanan juga. Maka kita perlu melakukan suatu pengujian. Misalkan ini ada titik ujinya. Minus 2, kemudian yang tengah 0, dan yang sebelah kanan adalah 4. Oke. Kalau kita masukkan minus 2 pada persamaan ini, oke, x kuadrat min 2x min 4. Sini ya. Ini tadi titik uji. Sini hasilnya. Ini kita pakai minus 2. Maka kita lihat. Minus 2 dikuadratkan dikurangi 2x. Dikurangi 2 kali. Minus 2 gini ya. Kurangi 4. Ini hasilnya adalah. Minus 2 dikuadratkan adalah 4. Oke. Minus 2 dikali minus 2 plus 4. Kemudian dikurangi 4. Hasilnya adalah 4. Sehingga ini hasilnya adalah positif ya. Oke, di sebelah kiri ini kita tandai positif. Yang di tengah kita ganti X-nya 0. Oke, berarti kalau 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 dikurangi 4. Hasilnya adalah minus 4. Yang di tengah ini adalah negatif. Dan yang di sebelah kanan kita coba ganti dengan X-nya angka 4. Misalnya. Berarti ini 4 kuadrat dikurangi 2 dikalikan 4 dikurangi 4. Sama dengan 4 kuadrat 16 dikurangi 4 kali 2 8. Dikurangi 4. Ini ya hasilnya apa? 16 kurangi 8 8 kurangi 4 4. Hasilnya adalah positif. Yang kita inginkan ini ya, x kuadrat min 2x min 4 kurang dari sama dengan 0. Kurang dari sama dengan 0, berarti negatif. Berarti jawabannya adalah yang di tengah ini. Dan kemudian, kurang dari sama dengan, makanya ini kita kasih bulutan dan diarsir. Gini. Atau misalkan kita tulis dalam bentuk seperti ini, maka kurung siku 1 min akar 5, 1 plus akar 5. Karena ada tanda sama dengannya. Oke, selanjutnya bentuk kuadrat ya. Jadi tanda mutlak X dikuadratkan itu sama dengan X kuadrat.
Oke, rumus di atas itu berasal dari mana? Berasal dari sifat yang ini tadi ya. Tanda mutlak A dikali tanda mutlak B sama dengan tanda mutlak AB. Itu. Kemudian yang kedua ini, operasi pengkuadratan ini tidak memenuhi ketaksamaan. Apakah iya operasi pengkuadratan tidak memenuhi ketaksamaan? Kita lihat, misalkan ada minus 3 kurang dari 2. Oke, ini ya. Misalkan kita kuadratkan semua ini sisinya ya, yang kiri kita kuadratkan. Min 3 dikuadratkan hasilnya kan 9. Yang kanan 2 dikuadratkan hasilnya 4. Ini harusnya tadi kan tandanya kurang dari. Apakah 9 kurang dari 4? Tidak dong. Ini berubah menjadi 9 lebih dari 4. Sehingga ini kita sebut sebagai ini. Operasi pengkuadratan itu tidak memenuhi ketaksamaan. Tetapi kita lihat di bawahnya. Kalau 2 itu kurang dari 3 dan 2 kuadrat itu kan 4. 3 kuadrat 9. Tetap kurang dari gini ya tandanya. Maka jika kita menggunakan bilangan-bilangan tak negatif, jika kita menggunakan bilangan yang tak negatif, maka A kurang dari B, hasilnya A kuadrat tetap kurang dari B kuadrat. Karena tanda mutlak itu tadi kan selalu bilangannya selalu positif ya hasilnya tanda mutlak, maka kita menggunakan ini A kurang dari B, maka A kuadrat kurang dari B kuadrat. Misalkan ada suatu contoh seperti ini, mari kita selesaikan. Ini 3x plus 1 tanda mutlak kurang dari 2 tanda mutlak x min 6 tanda mutlak. Sehingga 3x plus 1 tanda mutlak ini kurang dari 2-nya kita masukkan. Sehingga 2x min 12. Gini ya. Oke. Setelah itu, maka biar tanda mutlaknya hilang, kita kuadratkan seperti rumus tadi. Maka 3x plus 1 dikuadratkan kurang dari 2x min 12 dikuadratkan. Sehingga 3x plus 1 dikuadratkan hasilnya 9x kuadrat plus 6x plus 1. Oke, kurang dari 2x min 12 dikuadratkan adalah 4x kuadrat. Oke, minus 12 kali 2, 4. Kali 2, 4, 8. X ini ya. Kemudian yang sebelah kanan menjadi plus 1, 4, 4. Oke. Ini nanti kita sederhanakan. Maka hasilnya adalah 5x kuadrat ditambah 54x dikurangi 143 ini kurang dari 0. Sehingga ini jika kita akarkan maka akan menjadi 5x min 11. Kita faktorkan ya. Atau x plus 13 ini kurang dari 0. Misalkan tidak kita faktorkan, maka kita bisa menggunakan rumus ABC tadi. X1,2 sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Sehingga ini jika kita tuliskan menjadi X sama dengan 11 per 5. Yang sebelah sini X sama dengan minus 13. Seperti itu. Jadi di sini bisa kita buat garis bilangan seperti ini, yang sebelah kiri minus 13, yang sebelah kanan 11 per 5. Oke, maka kita cari titik uji ya, titik ujinya. Misalkan di tengah-tengah ini kan ada angka 0. Oke. Hasilnya titik ujinya jika kita masukkan angka 0 ke sini, 5x min 11 dikali x plus 13, x-nya diganti 0, 5x jadinya 0 ya. 5 dikali 0, 0. Sehingga ini sisa min 11 dikali 0 ditambah 13 adalah 13. Hasilnya negatif. Sehingga yang di bagian tengah ini adalah negatif. Gitu ya. Karena ini adalah hasilnya itu negatif, tanpa kita uji pun ini ketahuan yang sebelah kiri itu positif, yang sebelah kanan juga positif. Tapi kalau mau diuji satu persatu seperti tadi juga
Boleh. Karena yang kita inginkan tadi kan ini, 5x kuadrat plus 54x min 143 ini kan kurang dari 0. Yang kurang dari 0 berarti hasilnya negatif ini ya, berarti yang di tengah ini. Karena ini tidak ada tandanya kan kurang dari tok, nggak ada sama dengannya, sehingga ini tidak perlu dikasih bulatan. Atau kalau kita tulis, simulan penyelesaiannya adalah X di mana di mana min 13 kurang dari X kurang dari 11/5. Atau kita juga bisa menuliskannya menjadi kurung buka min 13, 11/5. Seperti ini. Oke, ini adalah materi dari pertemuan kita hari ini. Silahkan dilanjutkan untuk dipelajari, mencoba untuk mengerjakan soal-soal.